Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati TPQ Darul Falah yang kami cintai dan kami banggakan. Agama Islam itu adalah agama yang moderat, agama yang cinta damai, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Agama kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu semua umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Coba kita perhatikan ya, di media sosial berita-berita yang kamu lihat, terutama kemarin kejadian di Solo itu juga tidak jauh dari tempat kita, adanya intimidasi terhadap orang lain yang mengatasnamakan Islam. Islam pakaiannya, Islam covernya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan Islam. Karena orang Islam itu sikapnya yang dikedepankan adalah toleransi, walaupun berbeda. Kalau ada sesuatu masalah, penyelesaiannya bukan dengan kekerasan. Kalau ada suatu masalah, yang diutamakan adalah bermusyawarah. Dulu pada masa Rasul terjadi peperangan karena Rasul membela diri. Jadi peperangan yang terjadi dulu itu bukan karena umat Islam itu datang kemudian memaksa orang lain supaya ikut agama Islam, supaya memeluk agama Islam, supaya masuk agama Islam.
Kemudian kalau tidak mau dibunuh, itu tidak. Tapi peperangan yang terjadi pada masa Rasul itu karena membela sebab diserang, diinjak-injak martabatnya. Anak-anakku sekalian, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang adil, yang pilihan. Yang tengah-tengah artinya tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu liberal, tidak terlalu radikal. Sekarang kan kamu lihat orang-orang Islam ya, yang perilakunya kadang-kadang temperamen, perilakunya sedikit-sedikit marah, jadi marah kok sedikit-sedikit gitu ya. Kenapa saya sampaikan begini? Karena supaya kamu sekalian dalam bermain media sosial supaya tidak ikut-ikutan menjadi orang yang mudah marah, orang yang pemarah, walaupun kita berbeda dengan orang lain, punya pendapat yang berbeda. Ketahuilah bahwa Islam sangat menghormati orang lain yang walaupun orang lain itu berbeda agama sekalipun. Sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Sehingga dalam konstitusi Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merumuskan suatu undang-undang di mana kedudukan warga negara, baik yang muslim maupun yang non muslim, itu kedudukannya sama di mata hukum. Tidak boleh semena-mena. Orang kono sampean merusak tempat ibadah agama lain, tidak boleh. Kemudian kalau ada apa-apa sesuatu kamu kerjakan atau kamu lakukan dengan sendiri, tidak boleh. Kenapa? Karena negara kita adalah negara hukum. Yang menyelesaikan ada tugasnya sendiri. Siapa? Kepolisian. Tinggal laporkan saja kalau memang ada sesuatu yang meresahkan, sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik dan dampaknya bisa merugikan orang lain. Anak-anakku sekalian, jadi agama kita adalah agama yang moderat, agama yang penuh dengan kasih sayang, dan tidak ada paksaan dalam agama kita bagi orang lain untuk memeluk Islam. Tidak ada paksaan. Jadi pada dasarnya risalah Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh alam. Rahmat, kasih sayang seluruh alam, artinya tidak memandang latar belakang agama. Walaupun agamanya berbeda, sebisa mungkin Islam bisa menjadi penyejuk. Jadi orang-orang yang berbeda agama dengan kita hidup berdampingan dengan kita tanpa ada intimidasi, tanpa ada rasa
takut. Anak-anakku sekalian, Islam melarang tindakan teror atau menakut-nakuti orang lain. Ya. Kita tidak boleh meneror, menintimidasi orang lain, apalagi orang itu seagama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau ada orang Islam kemudian membunuh orang lain, di sini digambarkan seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia, yang berarti perbuatan membunuh itu menjadi dosa. Tentu di sini tadi dikatakan membunuhnya tanpa suatu alasan. Bukan karena orang itu membunuh orang atau orang itu melakukan kerusakan di atas muka bumi. La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak halal berarti sampai meden-medeni, menteror, menakuti. Teroris kan berarti menteror orang lain, ya kan? Sehingga orang itu menjadi punya perasaan takut, mencekam. Itu tidak boleh. Bahaya, awas ada bom, awas nanti ada penyerangan dari pihak sana, awas ada ini, awas ada itu, dan lain-lain. Itu kan berarti menakut-nakuti orang lain. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak halal berarti perbuatan yang dikerjakan itu merupakan suatu dosa. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja pertemuan pada malam hari ini. Pesan kami adalah satu, bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, sehingga keberadaannya harus membuat lingkungan sekitarnya menjadi aman, bukan sebaliknya, malah justru menjadi teror. Bukan sebaliknya, malah justru orang lain merasa terintimidasi. Oleh karena itu, kalau ada orang Islam yang melakukan cara-caranya dengan menggunakan cara-caranya sendiri dan bersifat radikal, tidak sesuai hukum yang berlaku di negara kita, tentu itu tidak bersesuaian dengan nilai-nilai Islam yang tadi telah kami sebutkan di depan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah orang Islam yang mengayomi orang lain
orang Islam yang justru membuat orang lain merasa aman. Ya, aman dari lisannya, aman dari tangannya. Orang lain yang ada di sekitar kita menjadi merasa senang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal haqqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.